Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelas kali ini kita akan bahas tentang konsep dasar persamaan diferensial. Terutama nanti kita akan membahas topik terkait dengan definisi, klasifikasi, solusi, dan juga masalah nilai awal. Jadi persamaan diferensial itu adalah persamaan yang mengandung satu atau lebih turunan dari suatu fungsi yang tidak diketahui. Ya sesuai namanya ya, persamaan diferensial. Jadi di situ adalah persamaan yang di dalamnya ada turunan fungsi. Fungsinya apa? Ya macam-macam tergantung nanti kasusnya seperti apa. Nah, untuk notasi atau penulisannya ada dua notasi yang umum diketahui ya, notasi Leibniz ya, dan juga notasi aksen atau prime ya. Notasi Leibniz ini misalnya kita bisa menulis sebagai eh, d per dx plus 3y sama dengan 0 ya. Nah, jadi dy per dx ini adalah ciri khas dari notasi Leibniz. Nah, persamaan diferensial yang sama bisa kita tulis juga dengan notasi prime atau aksen menjadi y aksen plus 3y sama dengan 0 ya. Nah, untuk notasi prime ini untuk turunan orde keempat dan seterusnya ya di sini pakai penomeran ya. Namun perlu diperhatikan ini beda dengan pangkat ya. Kalau pangkat itu kan langsung kita tulis misalnya y pangkat 4. Nah untuk orde ini pangkatnya itu di dalam kurung. Nah jadi ini turunan orde 4 dari y gitu ya, bukan y pangkat 4. Kalau ada tanda kurungnya. Tapi kalau tanpa tanda kurung, ini adalah y pangkat 4. Sehingga dalam pembahasan persamaan diferensial ini, notasi simbol itu sangat penting ya. Salah simbol berarti bisa salah bermacam-macam ya. Jadi penulisan simbol notasi tidak bisa dianggap sepele seperti itu. Ya, jadi untuk definisi dan notasi seperti itu. Kemudian klasifikasi, pengelompokan. Persamaan diferensial ini dapat dikelompokkan dengan beberapa kriteria ya. Yang pertama berdasarkan jumlah variabel bebasnya. Ya. Kalau variabel bebasnya hanya satu, ya, kalau variabel bebasnya hanya satu, itu adalah persamaan diferensial biasa. Ya, contohnya ini d dy per dx plus 5y sama dengan e pangkat x. Variabel bebasnya itu yang mana? Variabel bebas itu yang x, ya. Variabel bebas itu adalah variabel yang nilainya mempengaruhi nilai fungsi, ya. Jadi misalnya fungsi aslinya adalah y sama dengan 5x plus 2 misalnya. Nah, nilai x ini akan mempengaruhi y, sehingga x ini adalah variabel bebas. Seperti itu, ya. Jadi dalam konteks contoh ini, dy per dx plus 5y sama dengan e pangkat x, kita hanya punya satu variabel bebas, yaitu x. Oke. Kemudian, bagaimana kalau variabel bebasnya itu ada 2, 3, 4, dan seterusnya? Nah, maka namanya adalah persamaan diferensial parsial. Ya. Misal di sini variabel bebasnya ada x dan t. Ya. Misal x dan t. Fungsi yang variabel bebasnya ada 2 itu fungsi yang seperti apa? Misalnya di sini ini ada
persamaan dari gelombang ya, persamaan diferensial dari gelombang. Ya. Di sini variabel bebasnya ada T dan X. Ini ya, T dan X. Nah, cara mudahnya untuk melihat apakah jumlah variabel bebasnya itu 1, 2, 3, dan seterusnya, apakah persamaan diferensialnya itu persamaan diferensial biasa, ataukah dia persamaan diferensial parsial, itu ada cara mudahnya untuk melihat. Salah satunya yang paling terlihat jelas adalah notasinya. Ya. Kalau persamaan diferensial biasa, di sini kita notasinya adalah D per dx pakai huruf D kecil. Kalau parsial bagaimana? Kalau parsial ditulisnya pakai del, ya. Ini huruf del, ya. Ya. Jadi kalau kalian ketemu persamaan diferensial, dia pakai simbol Leibniz ya, notasi Leibniz, ditulisnya D, D per dx, D per dt. Ya, itu adalah persamaan diferensial biasa. Tapi kalau ditulisnya pakai del, ya, del per del x, misalnya del y per del x, del y per del t, del u per del t, misalnya pakai del, berarti dia persamaan diferensial parsial. Ya, itu yang paling ketara adalah notasinya, simbolnya, simbol yang dipakai. Ya, meskipun kalau dalam satu persamaan ini juga akan terlihat ya. Oh, di persamaan yang bawah ini, yang persamaan gelombang ini, ya. Yang pertama, U-nya ini diturunkan terhadap T. Terus U-nya juga diturunkan terhadap X. Oh, berarti variabel bebasnya 2 dong, T dan X. Nah, seperti itu juga bisa. Ya. Membedakannya seperti itu juga bisa. Oke. Jadi yang atas ini adalah persamaan diferensial biasa, variabel bebasnya 1 ya, hanya X. Ya. Simbolnya juga pakai D ya, notasi Leibniz-nya di sini pakai D, dy per dx. Sedangkan yang bawah ini persamaan diferensial parsial ya, variabel bebasnya ada T dan X ya, T dan X. Ditulis menggunakan notasi Leibniz ya, dia pakai del ya, sehingga bisa langsung ketahuan ini persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial parsial. Kemudian klasifikasi berdasarkan orde ya. Persamaan diferensial orde 1, orde 2, orde 3, orde 4 ya. Nah, orde dari PD, dari persamaan diferensial ya, kita singkat PD, ditentukan oleh turunan tertinggi yang muncul di dalam persamaannya. Oke, nah. Contoh yang pertama, misal ini. Turunan yang ordenya tertinggi itu kan 1 ya, ini ditulis dalam notasi prime ya. Di sini ada 1 aksen. Ya. Sedangkan Y yang satu lagi dia nggak ada aksennya. Berarti yang turunan tertinggi kan yang 1 ini. Berarti dia adalah PD orde 1. Ya. Kemudian yang contoh kedua. Ya. Kita punya nih double aksen ya. Ada lagi nggak yang tertinggi? Nggak ada ya. Yang paling tinggi yang double aksen. Sehingga dia orde 2. Nah, yang ketiga, hati-hati nih ya. Yang ketiga ini juga PD orde 2. Ya. Kenapa orde 2? Ya karena dia paling tinggi double aksen. Kenapa kok nggak 3? Ingat ya, orde dan pangkat itu beda. 3 di sini dia adalah pangkat. Ya. 3 di sini adalah pangkat, bukan orde. Sehingga contoh yang ketiga ini juga PD orde 2. Ya, jadi ini juga cara untuk membedakan orde dari suatu persamaan diferensial. Ya. Kemudian yang berikutnya,
klasifikasi PD berdasarkan linearitasnya ya. Apakah persamaan diferensial itu linear atau non-linear? Ya, PD bisa dikatakan sebagai linear ya. PD biasa bisa dikatakan sebagai linear. Nah, ini kita ambil contoh PD biasa ya, PD yang variabel bebasnya hanya satu gitu ya. PD biasa dikatakan linear jika memenuhi syarat. Nah, jadi kalian yang perlu diperhatikan hanya 3 syarat ini saja. Yang pertama, variabel tak bebas Y, ya, variabel tak bebas Y, semua turunannya berderajat 1. Derajat 1 ya, atau pangkat 1. Derajat 1 atau pangkat 1. Berarti dia tuh tidak boleh ada misalnya Y aksen pangkat 2 atau Y double aksen pangkat 3 seperti tadi. Nah, ini tidak boleh. Kemudian, tidak ada perkalian antar variabel tak bebas atau turunannya. Nah, ini sudah ada contohnya. Misal nggak boleh ada Y dikali Y aksen. Ya, ini tidak boleh. Atau misalnya Y dikali Y double aksen. Ini juga nggak boleh. Atau Y aksen dikali 2Y. Ini juga tidak boleh. Kemudian yang syarat ketiga, fungsi transenden atau sin, cos, eksponensial, log, ya, dan sebagainya, hanya boleh memuat variabel bebas X. Ya. Tidak boleh memuat Y. Nah, ini kita langsung ke contoh saja. Oke. Contoh yang pertama. Y double aksen plus 4Y sama dengan 0. Nah, ini adalah PD linear. Kenapa linear? Kita lihat apakah seluruh variabel tak bebas Y dan turunannya itu berderajat 1. Ya, semuanya berderajat atau pangkat 1 ya. Nggak ada yang pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Kemudian apakah ada apa enggak perkalian antara variabel tak bebas atau turunannya? Y dikali Y aksen, Y double aksen dikali Y aksen. Ada enggak? Tidak ada. Nah, kemudian syarat yang ketiga, karena ini persamaannya nggak ada sin, cos, eksponensial, log, ya kita abaikan aja yang syarat ketiga. Jadi contoh yang pertama ini adalah APD yang linear. Kemudian contoh yang kedua. Y double aksen plus 4Y kuadrat sama dengan 0. Nah, ini adalah PD non-linear. Kenapa? Karena ada Y pangkat 2. Syarat linear itu adalah berderajat 1 ya. Yang poin pertama ini. Syarat linear adalah berderajat 1. Berderajat atau pangkat 1. Sedangkan di sini ada Y kuadrat. Nah, ini nggak boleh. Sehingga dia adalah non-linear. Kemudian yang ketiga. Nah, ini non-linear karena ada perkalian antara Y dengan Y aksen. Ya. Cosnya gimana? Cosnya aman ya, karena dia cos X. Yang tidak boleh kan cos Y. Ya. Cos Y ini nggak boleh. Atau sin Y, ini juga nggak boleh. Tapi karena dia X ya, variabel bebasnya yang masuk di cos ini, sehingga ini no problem ya, nggak ada masalah di sini. Sehingga satu-satunya penyebab nonlinear dari contoh yang ketiga adalah perkalian antara Y dengan Y aksen. Oke, kemudian selanjutnya. Solusi PD sederhana dan masalah nilai awal. Nah, konsep solusi. Pada dasarnya ya, solusi dari persamaan diferensial itu adalah kita mencari Y-nya. Kita punya persamaan diferensial Y aksen. Nah, solusinya itu adalah nyari Y. Ya, solusinya nyari Y. Nah, ketika suatu persamaan diferensial, solusinya itu didapatkan dengan integral secara langsung ya. Jadi, ya gampang aja. Misalnya,
Y aksen sama dengan 2X. Y-nya berapa? Ya tinggal diintegralkan aja. Ya, menjadi berapa ini? 2/1 X pangkat 2 plus C. Ya, nah, kalau solusinya bisa dicari dengan integral langsung seperti ini, nah itu namanya PD sederhana. Ya, seperti rumah makan ya, PD sederhana. Nah, yang nanti menjadi problem kita ya di materi-materi selanjutnya, ya bahwa tidak semuanya PD sederhana ya. Jadi nanti ada yang penyelesaiannya ya cukup kompleks juga gitu. Oke. Nah, solusi PD dibagi menjadi dua, solusi umum dan solusi khusus. Solusi umum itu apa? Solusi yang masih mengandung konstanta C. Ini disebut solusi umum. Solusi umum ini merepresentasikan keluarga kurva. Kenapa disebut keluarga kurva? Karena kalau kalian mencari solusi dari suatu PD, ya, masih ada konstanta C-nya belum dicari, ya, C-nya itu berapa belum kalian cari, itu nanti kurva kemungkinan fungsinya, kemungkinan kurvanya bermacam-macam, tapi dia masih satu keluarga, masih mirip, ya. Katakanlah kita punya eh, sin X ya, misalnya kita punya sin X. Ya. Misal kita punya sin X. Nah, ya grafiknya kan ya paling nggak seperti ini lah ya. Nah, ketika sekarang misalnya sin X plus C. Nah, ketika C-nya 0, ya grafiknya seperti ini. Ketika misalnya C-nya adalah 1, ya, dia gelombangnya tetap membentuk sinus, tapi dia ada offset. Dia ada offset. Offsetnya ya satu-satuan, ya. Jadi titik nolnya sekarang di 1. Ya. Bentuknya masih mirip, ya. Tapi karena pengaruh konstanta C ini ya, dia kemungkinannya jadi bermacam-macam. Kalau C-nya belum dicari, belum diketahui, grafik mana yang kita pakai? Nah, makanya di sini disebut merepresentasikan keluarga kurva ya. Karena kemungkinannya nanti banyak, nggak cuma satu ya. Oke. Nah, solusi umum yang kemudian C-nya sudah diketahui itu nanti namanya adalah solusi khusus ya. Misalnya yang solusi umum ini kita punya persamaan diferensial cos X. Solusi umumnya adalah sin X plus C. Diingat-ingat lagi ya tentang turunan trigonometri, integral trigonometri, ingat-ingat materi SMA atau kalian juga bisa berselancar di internet ya, mengumpul-ngumpulkan eh, tabel turunan, tabel integral seperti itu. Cos X ya diintegralkan menjadi sin X. Nah, tapi untuk integral jangan lupa ditambah C ya. Ini eh, bawaannya integral seperti itu. Ya. Nah, karena masih ada C, Y sama dengan sin X plus C ini dinamakan sebagai solusi umum. Untuk menjadi solusi khusus, kita harus mencari nilai C-nya. Nah, nilai C ini dicarinya bagaimana? Ya, dengan memanfaatkan nilai awal. Sehingga nanti kita mengenal ada masalah nilai awal atau bahasa Inggrisnya initial value problems gitu ya. Nah, itu nilai awal yang digunakan untuk mencari C. Oke, ya. Nah, misalnya ini ya, kita punya persamaan diferensial adalah 3x kuadrat. Initial value-nya atau nilai awalnya adalah Y1 sama dengan 4. Kalau kalian menemukan
initial value seperti ini, ya. 4 ini adalah Y, ya. Tolong dipahami ya. 4 itu adalah Y, sedangkan 1 ini adalah X, ya. Kenapa harus ditandai? Ya, nanti kita perlu pakai. Kalau kalian keliru menandainya, mana yang X, mana yang Y kalian keliru, nanti ya kita ketika mencari nilai C juga keliru. Oke. Ya, ini adalah persamaan diferensial biasa. Sehingga kita bisa mencari solusinya dengan mudah, ya, tinggal diintegralkan saja. Y sama dengan integral dari Y aksen, sama dengan integral dari 3x kuadrat, sama dengan 3 per 2, ya, x pangkat 3 plus C. Itu ya. Jangan lupa ada plus C-nya di situ. Ya. Kalau plus C-nya ketinggalan, ya keliru berarti, nggak lengkap. Ya, jadi ketika kita mengintegralkan suatu fungsi, ya harus ditambah plus C. Maaf, di sini saya agak keliru ya. Ini harusnya 3 per 3, ya. 3 per 3. Ya. Rumus umum integral itu adalah integral x pangkat n dx, ya, adalah sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1. Ya. Jadi dibagi dengan n plus 1, nanti pangkatnya juga jadi n plus 1. Nah, ini kan x kuadrat, n-nya 2. Sehingga di sini menjadi dibagi 3. Kemudian pangkatnya juga jadi 3. Nah, itu ya, tadi saya keliru. Oke, ini insya Allah sudah sesuai. 3 bagi 3, 1, sehingga menjadi x pangkat 3 plus C. Nah, ini masih ada C-nya, ya. Dengan memanfaatkan nilai awal, kita bisa mencari C itu berapa. Kita masukkan Y-nya berapa? Y-nya adalah 4. X-nya berapa? X-nya adalah 1. Sehingga C sama dengan 4 min 1 pangkat 3 itu 1. Ya. C-nya adalah 3. Oke. C-nya 3. Sehingga di sini menjadi X pangkat 3 plus 3. Ya. Ini adalah solusi khusus dari Y aksen sama dengan 3x kuadrat, ya. Solusi khususnya adalah X pangkat 3 plus 3. Ya. Kalau mau ditulis lagi supaya rapih, ya diulang. Y sama dengan X pangkat 3 plus 3, seperti ini. Ya, ini adalah solusi khusus. Nah, sedangkan yang ini, kalau sampai sini, ini adalah solusi umum. Ya. Nah, ini caranya mencari solusi khusus. Kemudian, verifikasi solusi. Nah, verifikasi solusi ini digunakan untuk ngecek, ya, melakukan verifikasi. Apakah suatu fungsi itu adalah solusi dari persamaan diferensial tertentu. Ya. Caranya gimana? Caranya adalah yang pertama, turunkan fungsi solusi sebanyak orde PD. Jadi kalau PD-nya orde 1, turunkan sekali. Kalau PD-nya orde 2, turunkan 2 kali. Kemudian substitusikan fungsi dan turunannya ke dalam persamaan asli.
Yang ketiga, pastikan hasil akhirnya valid ya. Oke, di sini sudah ada contoh. Verifikasi bahwa Y sama dengan C E pangkat min 2X adalah solusi dari Y aksen plus 2Y. Nah, kita punya Y sama dengan C E pangkat min 2X. Kemudian persamaan PD-nya adalah Y aksen plus 2Y. Nah, ini PD orde 1 ya. Sehingga kita menurunkan Y-nya satu kali saja. CE pangkat min 2X. Eksponensial kalau diturunkan tuh menjadi min 2 CE pangkat min 2X. Ya, nanti kalian bisa berselancar ya. Turunan eksponensial seperti apa. Turunan sinus kosinus seperti apa ya. Diperbanyak bank turunannya gitu ya. Bank turunan, bank integralnya diperbanyak. Nah, kita sudah punya Y dan Y aksen. Kita masukkan ke persamaan diferensial aslinya. Ya. Y aksen plus 2Y sama dengan 0. Y aksennya kita dapatkan min 2 C E pangkat min 2X ditambah 2Y. 2 dikali Y-nya adalah C E pangkat min 2X sama dengan 0. Nah, ini sama-sama C E pangkat min 2X ya. Nah, ini sama-sama C E pangkat min 2X. Satunya min 2, satunya plus 2. Sehingga kalau dijumlahkan jadinya 0 ya. Nah, benar ya, valid ya. Nah, verified. Sehingga apa? Ya, sehingga benar bahwa Y sama dengan C E pangkat min 2X adalah solusi dari Y aksen plus 2Y sama dengan 0. Seperti ini ya, jadi ini materi kita untuk konsep dasar terkait dengan persamaan diferensial ya di kelas kali ini. Semoga bisa dipahami ya, silakan dipelajari lagi, diulang-ulang. Kemudian pesan saya mulai sekarang kalian mulai mengoleksi lagi tabel-tabel turunan integral, sifat-sifat turunan integral, karena itu nanti akan sangat membantu kalian dalam mengikuti kelas persamaan diferensial gitu ya. Karena kalau kita dasarnya blank ya, nah ini kan sebenarnya turunan integral sudah kita pelajari di jenjang sekolah menengah atas gitu ya. Nah, kalau sekarang blank, nanti di mata kuliah persamaan diferensial ini mungkin akan cukup kesulitan ya, sehingga mulai di-refresh lagi. Tadi ya saya sebutkan bank turunan dan bank integralnya dikumpulkan ya. Kalian cari-cari di internet atau cari-cari di buku kalian saat SMA dulu dikumpulkan untuk bekal kalian mengikuti kelas persamaan diferensial. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.